Situs Rumah Pengasingan Bung Karno adalah sebuah bangunan yang beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende memiliki luas 742,6 meter persegi atau 23,5 meter kali 31,6 meter dan dibangun di atas lahan seluas 110,4 meter persegi atau 11,5 meter kali 9,6 meter. Bangunan utama terdiri atas ruang tamu, tengah, dan 3 kamar tidur. Dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang dan terpisah dari bangunan utama. Di halaman belakang rumah terdapat sebuah sumur yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan air. Rumah bergaya tradisional ini didesain sederhana menghadap ke timur Jalan Perwira. Lantai dari plesteran semen, berdinding tembok, dan beratapkan sen dengan langit-langit dari anyaman bambu. Dinding bagian depan terdapat 2 jendela dan di atas kedua jendela tersebut terdapat markis. Di depan Rumah Pengasingan Insinyur Soekarno di Ende masih disimpan benda-benda yang pernah dipakai oleh Insinyur Soekarno dan keluarganya. Antara lain ranjang besi dan lemari di kamar tidur, biola, tongkat, lampu, minyak dan lampu tekan, setrika, peralatan makan dan peralatan memasak. Pada tanggal 28 Desember 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda De Jong mengeluarkan surat keputusan pengasinan Insinyur Soekarno yang saat itu berusia 32 tahun ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Insinyur Soekarno diasingkan atau dibuang ke Ende karena kegiatan politiknya yang membahayakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Insinyur Soekarno dan keluarganya bertolak dari Surabaya menuju Flores dengan kapal barang KM Van Riebeeck. Setelah berlayar selama 8 hari, mereka tiba di pelabuhan Ende dan langsung melaporkan kedatangannya ke kantor polisi. Mereka lalu dibawa ke rumah pengasingan yang terletak di kampung Ambugaga, Kelurahan Kota Raja. Di rumah pengasinan inilah Insinyur Soekarno beserta istrinya Inggit Garnasi, mertuanya Ibu Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami dan Kartika menghabiskan waktu mereka selama 4 tahun. Insinyur Soekarno dan keluarganya menempati rumah milik Haji Abdullah Ambuwaru. Taman Renungan Bung Karno yang terletak di Jalan Soekarno, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dikatakan sebagai tempat lahirnya Pancasila. Bung Karno merenungkan gagasannya di wilayah Indonesia Timur tersebut. Taman ini terletak di sekitar lokasi rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Tempat ini dimanfaatkan Bung Karno untuk merenung. Tepatnya di bawah pohon sukun. Renungannya membuahkan hasil Pancasila. Saat ini taman dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno, juga dikenal Taman Renungan Pancasila. Taman ini terdapat patung Bung Karno. Patung tersebut diibaratkan seperti dirinya yang sedang duduk termenung di bawah pohon sukun bercabang 5. Patung ini memiliki pose seperti sedang mengatap ke arah laut. Sementara taman disebut sebagai Taman Renungan Bung Karno, pohon sukun disebut sebagai pohon Pancasila. Itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila
yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Masjid Agung Al-Baitul Khadim Air Mata terletak di Kelurahan Air Mata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak didirikan, masjid ini telah mengalami perpindahan lokasi atau tempat sebanyak 3 kali sejak dibangun tahun 1906 dengan ukuran yang tetap yakni 10 kali 10 meter persegi. Masjid Air Mata pertama kali dibangun di Kota Kupang di Kelurahan Oeba. Masjid ini merupakan pusat kegiatan agama Islam pada awal mulanya. Untuk pertama kalinya sholat Jumat dilaksanakan tahun 1912. Artinya setidaknya masjid itu selesai dibangun tahun itu. Masjid pertama yang berlokasi di Pantai Besi itu namun berpindah karena digusur oleh Belanda. Menurut Belanda, letak kota itu tidak sesuai dalam tata kota masa itu. Pertapakan masjid itu akan dipergunakan membangun gedung telegrafis Belanda. Kaum muslim di Oeba dan sekitar itu memindahkan masjid ini ke arah baratnya, sekitar muara Sungai Kupang yang lahannya menjadi Kanwil Departemen Perdagangan Kupang di Jalan Soekarno. Sesudah berpindah atau digusur beberapa kali, barulah masjid itu berada dan berdiri anggun di tempatnya yang sekarang, yang diberi nama oleh masyarakat setempat dengan nama Masjid Air Mata. Gereja Tua Sika adalah sebuah gereja tua peninggalan Portugis yang terletak di sebuah kampung yang bernama Sika, berada di garis pantai selatan kota Maumere. Usia gereja ini telah berusia 100 tahun lebih dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Arsitektur bangunan gereja ini bergaya arsitektur yang populer di Eropa pada zaman itu. Ornamen-ornamen pada dinding tembok tergambar motif-motif tenun ikat tradisional masyarakat setempat. Konstruksi kayu dengan pewarnaan warna coklat dan kuning mendominasi pilar dan plafon. Di depan setelah pintu masuk gereja terdapat patung seorang pastor memegang Alkitab dan kotak donasi. Untuk memasuki gereja ini, pengunjung diharapkan memberi donasi untuk memelihara gereja tua ini.